Bab 66, harus menjadi dasi. Ketika Wang Xiaolong tiba di alun-alun utama Cosmic Star Academy, dia bertemu dengan Lilu Xiaolong. Lilu telah melihat Wang Xiaolong dari jauh. Merasa senang, dia berlari ke pelukan Wang Xiaolong seperti biasanya dan memeluknya. Dia tersenyum pahit saat orang yang lewat di alun-alun menoleh untuk melihat mereka. Oke, semua orang melihat, Wang Xiaolong membujuk. Baru saat itulah Lilu melepaskannya. Dalam beberapa bulan mereka berpisah, Lilu tumbuh lebih tinggi, fitur wajahnya yang kecil menjadi lebih halus dan lesung pipitnya ketika tersenyum bahkan lebih memesona. Mata yang tampak cerdas dan cerah menunjukkan kelucuan dan kenakalan. Lilu menunduk malu-malu karena ditatap oleh Wang Xiaolong dan semburat merah muncul di pipinya. Xiaolong, besok adalah kompetisi kelas akhir tahun jadi kamu harus berhati-hati terhadap Jiang Teng. Beberapa detik kemudian, Lilu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Wang Xiaolong, setelah dia dipukuli olehmu terakhir kali, Jiang Teng disembuhkan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dia telah berlatih dengan gila-gilaan selama beberapa bulan terakhir dan telah maju dengan cepat. Kekuatannya saat ini sudah mencapai puncak orde keempat. Puncak orde keempat akhir. Wang Xiaolong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bajingan kecil itu akan menembus puncak orde keempat secepat ini. Tiba-tiba, Wang Xiaolong sedikit mengernyit dan matanya menyipit ketika dia melihat Jiang Teng sedang menuju ke arahnya dengan sekelompok siswa yang mengikuti di belakangnya. Lilu memperhatikan kerutan Wang Xiaolong, dia berbalik dan ekspresinya berubah. Segera, dia bersembunyi di belakang Wang Xiaolong seolah-olah dia takut pada Jiang Teng. Melihat reaksi Lilu, kerutan Wang Xiaolong semakin dalam. Berhenti di depan Wang Xiaolong, Jiang Teng melirik Lilu yang bersembunyi di belakang Wang Xiaolong dan sudut mulutnya melengkung menyeringai kejam. Dia memandang Wang Xiaolong sambil berkata, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa Anda kembali dan saya tidak menyangka itu benar. Wang Xiaolong, besok adalah kompetisi kelas dan kali ini, aku akan membuatmu merasa menyesal selamanya. Pada titik ini, dia menunjuk ke arah Lilu dan meludahkan kata-kata, satu per satu, pada kompetisi kelas besok, saya ingin melihat apakah Anda dapat menyelamatkannya seperti terakhir kali. Ketika Jiang Teng mengatakan ini, matanya bersinar dengan keganasan yang berapi-api, dan jelas bagi semua orang yang hadir betapa tingginya tingkat permusuhan yang dirasakan Jiang Teng terhadap Wang Xiaolong. Terakhir kali, di tempat inilah Wang Xiaolong mengalahkannya di mata publik, mengubahnya dari jenius paling berbakat akademi dalam 100 tahun menjadi bahan tertawaan akademi. Insiden itu menyebar ke seluruh kota kerajaan dan diperlakukan seperti gosip menarik di meja makan. 5 bulan terakhir ini, dia hidup di bawah tatapan mengejek dan diejek setiap hari dan dia membenci Wang Xiaolong karenanya. Kebenciannya menyebar ke semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Wang Xiaolong. Setiap hari selama 5 bulan terakhir ini dia berlatih seperti orang gila semuanya untuk mengalahkan Wang Xiaolong di depan akademi dalam kompetisi kelas, untuk menghancurkan Wang Xiaolong dengan kejam. Melihat wajah penuh kebencian Jiang Teng, seperti dia, JT, ingin menelannya, HXL, hidup-hidup, Wang Xiaolong acuh tak acuh seperti biasa, besok? Tidak perlu menunggu sampai besok. Panggil roh bela diri kucing sakitmu sekarang, semangat bela diri kucing sakit, tanda seru. Para antek di belakang Jiang Teng memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka terhadap pertunjukan yang bagus. Ucapan Wang Xiaolong membuat Jiang Teng memerah karena marah dan cahaya tajam dan kejam berkedip di matanya. Bagus. Wang Xiaolong, karena kamu memintanya, maka tidak perlu menunggu sampai besok, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Setelah dia selesai mengatakan itu, cahaya menyilaukan pertempuran ki pecah dari tubuhnya dan semangat bela dirinya, harimau cerah suci, muncul. Aura energi Jiang Teng meningkat secara eksponensial, orde keempat pertama, kemudian orde keempat pertengahan hingga terlambat, kemudian mencapai puncak orde keempat akhir. Tiba-tiba, itu melonjak lagi dan mencapai orde kelima. Perintah kelima. Bukankah Jiang Teng adalah puncak orde keempat? Astaga, dia benar-benar berhasil menembus orde kelima, ini terlalu mengerikan. Belum genap setengah tahun berlalu, dan dia sudah melewati orde keempat dan maju ke orde kelima. Semua orang yang hadir terkejut, termasuk Lilu. Desas-desus di sekitar akademi mengatakan Jiang Teng telah maju ke puncak orde keempat akhir, namun,
Tidak seorang pun tahu bahwa Jiang Teng benar-benar mencapai orde kelima. Tubuh Jiang Teng meledak dengan penuh, mendengar napas kaget dan bisikan di sekelilingnya, hatinya membengkak karena bangga. Untuk kompetisi akhir tahun, untuk mengejutkan seluruh akademi, dia yang telah mencapai puncak orde keempat akhir keluar semua dan menelan ramuan berharga yang disimpan keluarganya selama lebih dari 100 tahun, dan dengan paksa masuk ke orde kelima. Wang Xiaolong, apakah kamu terkejut bahwa aku sekarang adalah orde kelima? Jiang Teng menatap Wang Xiaolong dan mencibir, saya tidak percaya Anda bisa mencapai level saya. Dalam istilah normal, bahkan jika Wang Xiaolong memiliki semangat bela diri kelas 11 seperti miliknya, mustahil baginya untuk memiliki pencapaian yang sama. Dari sudut pandang Jiang Teng, kecuali Wang Xiaolong mengambil obat mujarab yang berharga seperti yang dia lakukan, paling banyak Wang Xiaolong akan menjadi puncak orde keempat akhir. Namun, kemungkinan itu hampir nol. Kekejaman melintas di mata Jiang Teng, terakhir kali, kamu memberiku 15 telapak tangan. Kali ini, aku akan mengembalikan kepadamu 30 telapak tangan, 100 telapak tangan. Ketika Jiang Teng selesai mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat keluar dan tinjunya mengarah ke Wang Xiaolong. Serangan ini mengandung semua kebencian yang telah dia tekan selama 5 bulan terakhir. Telapak api harimau. Raja harimau muncul kembali. Jejak harimau dan cakar besar menembus ruang angkasa. Di luar pandangan, di sudut agak jauh, berdiri Xiong Chu dan San Zheng. Keduanya terkejut dengan kekuatan yang diungkapkan Jiang Teng. Jelas, mereka berdua tidak mengira Jiang Teng telah maju ke orde kelima dalam waktu sesingkat itu. Sebenarnya, mereka sudah sampai di alun-alun sejak awal, dan telah melihat semua yang terjadi sejak awal, tetapi tidak ada niat untuk ikut campur. Xiong Chu menghela nafas, merasa terhibur, Jiang Teng benar-benar tidak mengecewakan kami. Hanya dalam 5 bulan, dia telah sampai sejauh ini. Pada awalnya, saya pikir Wang Xiaolong akan mengamankan tempat pertama dalam kompetisi kelas, tetapi sekarang, tampaknya tidak demikian. Mata San Zheng tampak dalam dan berkata, saya sangat ingin tahu tentang semangat bela diri Wang Xiaolong dan kali ini, dengan kekuatan orde kelima Jiang Teng, dia mungkin bisa memaksa Wang Xiaolong untuk memanggil semangat bela dirinya. Kepala sekolah, menurutmu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang? Xiong Chu bertanya karena penasaran. Suara San Zheng dalam dan muram, seharusnya seri. Wang Xiaolong berdiri di tempat yang sama menyaksikan jejak kaki ganas yang mengarah padanya. Ekspresinya dingin, tetapi dia tidak banyak bergerak. Satu telapak tangan menekan kekosongan dan telapak eteral sudah menyerang ke arah telapak api harimau. Jiang Teng, yang berada di udara ketika dia melancarkan serangan, merasakan gelombang kekuatan tirani dan tak tertahankan padanya seperti gelombang besar. Hang! Sebuah tabrakan keras terdengar dan Jiang Teng mirip dengan kerikil kecil yang menghantam ombak besar, dan tubuhnya bergetar dan terbang keluar dengan panik akibat benturan tersebut. Memanfaatkan waktu yang dibutuhkan tubuh Jiang Teng menyentuh tanah, tubuh Wang Xiaolong melintas dan muncul kembali tepat di bawah Jiang Teng. Mata dingin berkedip saat telapak tangan lain menghantam tubuh yang jatuh. Berhenti. Baik San Zheng dan Xiong Chu berteriak bersamaan, dua siluet bergegas maju dengan kecepatan tinggi, tapi masih terlambat. Telapak tangan Wang Xiaolong lainnya mengenai Jiang Teng tepat di dada. Dan dengan suara ledakan yang teredam, Jiang Teng jatuh ke tanah dari udara. Getaran merambat melintasi tanah persegi saat retakan garis laba-laba menyebar dari tempat Jiang Teng mendarat. Seperti anjing mati, Jiang Teng terbaring di tanah, anggota tubuhnya bergerak-gerak dan mulutnya yang terbuka mengeluarkan suara erangan rendah. Dua orang turun dari udara, San Zheng dan Xiong Chu akhirnya tiba, dan ketika mereka melihat Jiang Teng berbaring seperti anjing mati, ekspresi mereka menjadi abu. Bergegas menuju Jiang Teng, keduanya dengan cepat menjalankan pertempuran ki mereka, mentransfer mereka ke tubuh Jiang Teng untuk menyelamatkannya, seperti terakhir kali. Para antek yang datang bersama Jiang Teng dan orang yang lewat sangat ditakuti oleh Wang Xiaolong. Beberapa siswa yang berhubungan baik dengan Jiang Teng lari ketakutan, tidak berani tinggal lebih lama lagi di alun-alun. Setelah menghancurkan Jiang Teng ke tanah dengan satu telapak tangan, Wang Xiaolong mendarat dan mengirim pandangan dingin ke pihak lain. Kali ini, dia bertangan berat,
karena dia ingin membiarkan lawannya benar-benar memahami celah yang ada di antara mereka. Kalau tidak, pihak lain akan selalu menemukan peluang untuk menyombongkan diri dengan bodoh di depannya di masa depan. Bab 67, kompetisi tahunan akademi dimulai. Di samping, Lilu linglung, terpaku di tempat. Tatapannya jatuh pada tubuh berkedut yang dihancurkan oleh Wang Xiaolong di tanah dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Wang Xiaolong sebenarnya sangat kuat. Dalam 5 bulan terakhir, dia telah berlatih dengan rajin dan berpikir dia mungkin telah menutup jarak antara dirinya dan Wang Xiaolong. Namun, dia tidak membayangkan celah untuk mencapai tingkat seperti itu. Pada saat ini, San Zeng dan Xiong Chu berhenti memasukkan Battle Ki ke dalam tubuh Jiang Teng dan bangkit sambil menyeka keringat di dahi mereka. Untungnya, mereka bertindak cepat. Jika Wang Xiaolong memberi Jiang Teng selusin telapak tangan terus-menerus seperti terakhir kali, tanpa ragu, Jiang Teng akan benar-benar terbuang dan lumpuh. Keduanya tersenyum pahit. Pada awalnya, mereka mengira pertarungan akan berakhir seri, tetapi sekali lagi, semuanya menjadi seperti terakhir kali. Menghadapi Wang Xiaolong, Jiang Teng kalah hanya dalam 1 langkah. Dan dia kalah telak. San Zeng dan Xiong Chu memiliki ekspresi yang rumit saat mereka menghadapi Wang Xiaolong. Kejutan yang diberikan si kecil ini agak terlalu besar, tapi semuanya baik-baik saja. Toleransi hati mereka cukup kuat untuk menerimanya. Xiaolong, tindakanmu terhadap pria kecil ini terlalu berat setiap saat, komentar San Zeng sambil tersenyum pada Wang Xiaolong. Melihat kembali ke San Zeng, ekspresi Wang Xiaolong menyatakan saya tidak terlalu peduli dan berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali. Dia berbalik dan langsung pergi setelah membuang kalimat itu. Mulut San Zeng dan Xiong Chu terbuka dan tertutup, ingin mengatakan sesuatu kepada Wang Xiaolong. Pada akhirnya, tidak ada kata yang keluar dan mereka hanya bisa melihat Wang Xiaolong membawa Lilu pergi dengan mata terbelalak. Setelah kedua sosok kecil itu menghilang, San Zeng dan Xiong Chu saling pandang dan menggelengkan kepala. Ketika bayangan Wang Xiaolong menghilang dari alun-alun akademi, di sudut yang jauh, Xiong Meiki perlahan berjalan keluar menuju cahaya dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah yang diambil Wang Xiaolong saat dia pergi. Sama seperti San Zeng dan Xiong Chu, Xiong Meiki berada di alun-alun akademi sejak dini dan melihat semuanya. Setelah meninggalkan akademi, Wang Xiaolong dan Lilu pergi ke istana Tianxuan. Dalam perjalanan, Lilu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mulai mengobrol dengan Wang Xiaolong, bergosip tentang peristiwa menarik selama 5 bulan terakhir di akademi. Melihat kotak obrolan Lilu yang ceria, dia tersenyum. Dia suka melihat lesung pipit di wajah Lilu saat dia tersenyum. Cuan muda, Anda telah kembali. Ketika Wang Xiaolong dan Lilu tiba di rumah Tianxuan, Fei Hou sedang keluar saat dia melihat Wang Xiaolong. Senang, Fei Hou bergegas dan menyapanya. Wang Xiaolong maju dan menepuk bahu Fei Hou, menegaskan, ya, saya kembali. Mari kita masuk dulu dan bicara. Datang ke aula utama. Ketiga orang itu duduk. Setelah duduk, Wang Xiaolong bertanya tentang kemajuan angkatan bersenjata Tianxuan Mansion dan Fei Hou menjawab satu per satu. Fei Hou menjelaskan bahwa dia pergi ke pasar budak beberapa kali dan membeli beberapa budak baru, jadi sekarang, termasuk Basman Boli dan yang lainnya, ada total 68 budak di istana Tianxuan. Setelah menjalani pelatihannya, semua budak telah memperoleh tingkat dasar tertentu dalam tinju luahan yang disediakan oleh Wang Xiaolong. Ketika Fei Hou membawa budak-budak ini kembali, masing-masing dari mereka memiliki dasar ki pertempuran di dalamnya, dan setelah 5 bulan pelatihannya, mereka sudah bisa menggunakan tinju luahan melawan musuh. Yang terlemah setara dengan prajurit Orde kelima, dan yang terkuat di antara mereka adalah Basman Boli yang bisa bertarung melawan prajurit Orde keenam. Mendengarkan jawaban Fei Hou, Wang Xiaolong mengangguk puas dengan kecepatan kemajuannya. Pada saat ini, Fei Hou sedikit ragu sebelum melanjutkan, Cuan muda, besok adalah kompetisi kelas akademi Anda. Saya menemukan tahun pertama terkuat di babak ini disebut Lukai. Dan Lukai ini sudah menjadi puncak Orde ke-6 akhir tahun lalu dan dia mungkin telah melangkah ke Orde ke-7 sekarang. Lukai? Alis Wang Xiaolong berkerut, urutan ke-7? Di bawah Orde ke-10, ada 2 kemacetan,
satu orde keempat dan yang lainnya adalah orde ketujuh. Begitu seseorang maju ke orde ketujuh, peningkatan kekuatan secara eksponensial tidak terbayangkan, jelas bukan apa yang bisa ditandingi oleh puncak orde keenam. Jika Lukai itu benar-benar berhasil menembus orde ketujuh, kompetisi kelas tahun pertama besok akan agak merepotkan. Benar, Xiaolong, saya sering mendengar guru kami, Xiao Meiki, menyebut dia. 3 tahun lalu, dia adalah orde keenam, dan dia selalu menempati posisi pertama di kompetisi tahun pertama akademi kami selama 3 tahun terakhir. Dia tidak pernah kalah sekalipun, juga, dia adalah pangeran kerajaan Luotong, kita Lilu menambahkan setelah VIHO. Oh, pangeran kerajaan Luotong. Wang Xiaolong sedikit terkejut dengan informasi tersebut. Ya, Chuan muda. VIHO berkata, Raja kerajaan Luotong, Lu Zhe, sangat memperhatikan putra ini, dan saya juga mendengar Raja akan menghadiri pertandingan akademi besok. Raja Lu Zhe akan datang untuk menonton kompetisi. Sekali lagi, Wang Xiaolong terkejut, tampaknya penguasa kerajaan Luotong sangat mementingkan putra ini. Selain itu, Lukai ini memiliki hubungan dengan Chuan muda. VIHO terus menjelaskan, taruhan antara Chuan muda dan Zhong Yuan 5 bulan lalu, apakah Chuan muda ingat? Jika Chuan muda mengambil tempat pertama untuk kompetisi tahun pertama, kepala sekolah akan mengeluarkannya dari akademi. Lukai adalah putra Zhong Wang Fei, putra Zhong Wang Fei. Kali ini, Wang Xiaolong benar-benar terkejut. Zhong Wang Fei adalah kakak perempuan Zhong Yuan. Ini berarti Lukai adalah keponakan Zhong Yuan dan Zhong Yuan adalah paman Lukai. Lukai, Wang Xiaolong mengulangi nama itu sekali di dalam hatinya. Urutan ketujuh ya? Sepertinya kompetisi tahun pertama besok akan sedikit lebih bermakna. Chuan muda, sebenarnya, tidak masalah bahkan jika Anda tidak dapat mengambil posisi pertama dalam kompetisi tahun pertama. Chuan muda masih sangat muda, baru berumur 10 tahun, sedangkan Lukai itu sudah berumur 19 tahun. Melihat Wang Xiaolong dalam pemikiran yang dalam, VIHO menganggap Wang Xiaolong khawatir tentang kompetisi besok, jadi dia mengucapkan kata-kata penghiburan. Bakat Sovereign dapat digambarkan sebagai mengerikan dan kuat dibandingkan dengan orang lain pada usia yang sama, tetapi menurut VIHO, masih terlalu sulit baginya untuk menang melawan prajurit orde ketujuh. Mendengar kata-kata VIHO, Wang Xiaolong tertawa ringan, melambaikan tangannya dan mengganti topik. Dia bertanya pada VIHO tentang kemajuannya dalam Liquid Thunder Arts, dan VIHO menjawab dengan jujur. Oh benar, aku punya sesuatu untuk kalian berdua. Beberapa waktu kemudian, Wang Xiaolong teringat sesuatu dan mengeluarkan 10 buah sikas. Ini adalah buah sikas. Menatap dengan mata terbelalak pada buah sikas di telapak tangan Wang Xiaolong, VIHO berseru dengan kaget. Ketika Lilu mendengar apa yang dikatakan VIHO, matanya terbuka lebar karena terkejut. Ya, ini buah sikas. Wang Xiaolong tersenyum dan berkata, si kecil menemukannya saat kami berlatih di hutan bulan perak. Pada saat ini, monyet tunggu kecil, yang duduk di sampingnya, mencicip dengan bangga, kedua tangan mungilnya memberi isyarat. Dia jelas pamer di depan VIHO dan Lilu. Tindakan imut monyet tunggu kecil itu membuat 3 orang di aula tertawa terbahak-bahak. Tapi, menemukan buah sikas ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Wang Xiaolong membagi buah-buahan dan memberi VIHO dan Lilu masing-masing 5 buah. Beberapa saat kemudian, VIHO dan Lilu meninggalkan aula utama. Wang Xiaolong juga pergi ke halaman rumahnya untuk berlatih cakar iblis Asura. Tidak lama kemudian, Marshal Hao Tian mendapat pesan bahwa Sovereign telah kembali dari Silver Moon Forest dan dengan cepat pergi ke Tian Xuan Mansion dari Marshal Mansion. Marshal Hao Tian juga menyebut Lukai ke Wang Xiaolong dengan nada khawatir. Tampaknya tidak hanya guru dan siswa akademi, bahkan VIHO dan Hao Tian, tidak percaya saya bisa mendapatkan tempat pertama pikir Wang Xiaolong dalam hati. Malam perlahan turun. Cahaya bulan bersinar terang di atas tanah. Wang Xiaolong duduk bersila di ranjang batu giok yang dingin saat roh bela diri naga kembar dengan rakus melahap energi spiritual dunia bawah. Suatu malam berlalu dengan damai begitu saja. Diganti dengan sinar matahari yang hangat, hari acara tahunan Cosmic Star Academy,
Hari kompetisi kelas dan tahun akhirnya tiba. Bab 68, Raja Lu Zhe. Pada hari kompetisi, cuaca cerah dan Wang Xiaolong keluar dari kamarnya dan melihat Fei Hao menunggunya dengan hormat di halaman. Ketika Wang Xiaolong, Fei Hao, Wang Ning, dan 3 penjaga Marshal Mansion tiba di alun-alun akademi, lautan orang sudah berkumpul di halaman akademi. Karena hari ini adalah kompetisi kelas dan tahunan akademi, otoritas akademi secara khusus mengizinkan setiap siswa membawa keluarga atau pelayan mereka untuk masuk akademi dan menonton kompetisi. Tentu saja, setiap siswa hanya bisa membawa hingga 5 orang. Datang ke halaman akademi, Wang Xiaolong dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang langsung menuju ke aula suci. Aula suci akademi beberapa kali lebih besar dari alun-alun depan, bahkan jika puluhan ribu orang berdesakan di dalamnya, tidak akan terasa sesak sama sekali. Itu Wang Xiaolong, dia adalah siswa angkatan baru tahun ini. Wang Xiaolong? Saya mendengar Jiang Teng sudah menerobos orde kelima tetapi hampir terbuang olehnya kemarin. Ketika orang banyak melihat Wang Xiaolong melangkah ke aula suci, dengungan meletus di antara orang-orang di sekitarnya. Wang Xiaolong, meskipun seorang siswa baru, sudah terkenal di seluruh akademi, bahkan semua siswa dan guru yang lebih tua mengenalinya. Mengabaikan diskusi bersuara pelan di sekitarnya, Xiaolong datang ke sudut aula dan berdiri bersama Fei Hao dan 4 penjaga. Xiaolong. Pada saat ini, suara yang menyenangkan dan terkejut berteriak. Wang Xiaolong berbalik untuk melihat dan melihat Lilu yang bahagia berlari ke arahnya. Wang Xiaolong tersenyum pada Lilu. Kudengar kali ini, tidak hanya raja yang datang untuk menonton kompetisi, Marshal Hao Tian juga akan datang. Marshal Hao Tian juga datang? Desas-desus yang beredar adalah, monster super abnormal Wang Xiaolong adalah anak haram Marshal Hao Tian, tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Sekali lagi, orang banyak meraung dengan berita ini. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini di telinganya, Wang Xiaolong tidak bisa menahan senyum pahit. Tiba-tiba, Wang Xiaolong merasakan tatapan dingin menusuk di tubuhnya, berbalik ke arah sumber, Wang Xiaolong melihat Zhong Yuan berdiri di sekelompok orang. Di depan Zhong Yuan berdiri seorang pemuda yang mengesankan berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, dikelilingi oleh sekelompok siswa yang menyanjung dari kedua jenis kelamin. Dari kelihatannya, pemuda ini seharusnya adalah pangeran kerajaan Luotong, Lu Kai. Juga, dia adalah siswa tahun pertama terkuat menurut semua orang. Pada titik ini, Lu Kai merasakan tatapan Wang Xiaolong dan 2 pasang mata bertemu di udara. Dia adalah Wang Xiaolong? Mulut Lu Kai terbuka dan tidak bertanya kepada siapapun secara khusus. Ya, dia adalah Wang Xiaolong itu. Zhong Yuan melangkah dan segera menjawab. Lu Kai mengangguk, ekspresinya sama sepanjang waktu, sama sekali tidak terganggu. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berkumpul di aula suci menjadi semakin banyak, dan beberapa waktu kemudian, dari luar kuil suci terdengar suara nyaring yang mengumumkan, Raja, Marsekal, dan Kepala Sekolah telah tiba. Raja Lu Zhe, Marshal Hao Tian, dan Kepala Sekolah Cosmic Star Academy, San Sheng, tiba bersama. Seketika, Wang Xiaolong dan semua orang di aula berbalik untuk melihat pintu masuk. Di pintu masuk, seorang pria paruh baya mengenakan jubah naga kuning muda berjalan dengan anggun dan melangkah ke aula suci di bawah perlindungan sekelompok pengawal. Tanpa diragukan lagi, pria paruh baya itu adalah Raja Kerajaan Luotong, Lu Zhe, dan setengah langkah di belakangnya adalah Marsekal Hao Tian, dan Kepala Sekolah Akademi Bintang Kosmik, San Sheng. Dengan kedatangan Raja Lu Zhe, orang banyak dengan cepat memberi hormat, dan orang banyak mulai mengobrol dengan ribut di aula suci. Haha, semuanya bangkit, berdiri. Raja Lu Zhe melangkah ke platform utama tamu kehormatan yang disiapkan khusus dan duduk di kursi utama. Marsekal Hao Tian dan Kepala Sekolah San Sheng duduk di setiap sisi di samping Raja. Setelah 3 orang terbesar duduk, para bangsawan lainnya mengikuti dan duduk. Tidak lama setelah semua orang duduk, San Sheng berdiri dan memberikan pidato singkat tentang kompetisi dan hadiahnya. Saat menyebutkan hadiah, San Sheng meninggikan suaranya, terlepas dari hadiah biasa,
Raja cukup murah hati untuk menambahkan 1 juta koin emas dan 1 set teknik kultivasi kelas bumi awal untuk semua pemenang tempat pertama kategori tahun ini. 1 juta koin emas. Teknik kultivasi peringkat bumi awal. Kerumunan pecah dalam keributan, mata panas dengan hasrat membara. Bahkan Wang Xiaolong terkejut. 1 juta koin emas bukanlah uang receh, dan itu bahkan digabungkan dengan teknik kultivasi peringkat bumi awal. Di kerajaan Luotong, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli bahkan dengan koin emas. Metuk Xiaolong menyipit. Jika dia mengambil tempat pertama tahun pertama, selain hadiah, masih ada keterampilan pertempuran peringkat bumi yang dijanjikan San Zeng kepadanya, lalu, apakah dia akan mendapatkan 1 teknik kultivasi peringkat bumi dan 1 keterampilan bertarung? Teknik kultivasi peringkat bumi dan keterampilan bertarung tidak berguna baginya. Tapi, itu bisa diwariskan kepada orang tuanya dan adik laki-laki dan perempuannya. Meskipun demikian, mempelajari keterampilan pertempuran ekstra adalah keuntungan. Kalau begitu, biarkan kompetisi dimulai. San Zeng melirik ke arah kerumunan dan akhirnya menyatakan. Setelah San Zeng menyelesaikan pengumumannya, aula itu hening sejenak, dan kemudian kompetisi kelas dimulai. Cosmic Star Academy memiliki total 3 tahun kelas, sehingga kompetisi diadakan di 3 tempat berbeda. Namun, hanya pemenang dari masing-masing kelas yang berhak mengikuti kompetisi kategori tahun. Dengan demikian, setiap kelas setiap tahun harus berkompetisi. Tahun pertama memiliki jumlah kelas terbanyak, total 14 dari mereka dan Xiaolong berada di kelas terakhir, kelas ke-14. Dalam kompetisi tingkat kelas, tidak semua siswa kelas akan bertarung habis-habisan. Sebagai gantinya, guru kelas akan mencalonkan 2 orang terkuat untuk bersaing, dan pemenangnya dianggap nomor 1. Tentu saja, jika ada yang tidak setuju dengan hal ini, mereka juga bisa menantang pemenangnya. Di kelas 14 tahun pertama, tidak dapat disangkal, 2 orang terkuat adalah Wang Xiaolong dan Jiang Teng. Tapi, kemarin Jiang Teng hampir dilumpuhkan oleh Wang Xiaolong, dari cedera, tanpa istirahat 10 hari hingga setengah bulan, akan sulit bagi Jiang Teng untuk bangun dari tempat tidur. Jadi, tidak punya pilihan, si Ong Meiki hanya bisa mencalonkan Wang Xiaolong dan siswa lain bernama Chen Tong. Namun, siswa bernama Chen Tong ini baru saja naik ke orde keempat. Saat Chen Tong berjalan ke atas panggung, dia langsung menyerah. Hasil ini mengejutkan semua orang tanpa bisa berkata-kata, tetapi tidak ada yang menganggapnya mengejutkan. Bahkan Jiang Teng yang memiliki semangat bela diri kelas 11 dan menerobos ke orde kelima hampir disia-siakan oleh Wang Xiaolong, belum lagi Chen Tong orde keempat yang baru. Konsesi Chen Tong dianggap sebagai langkah cerdas di pihaknya, mengetahui keterbatasan seseorang. Dengan tindakan Chen Tong, tidak ada orang lain di kelas 14 yang berani menantang Wang Xiaolong. Jadi, secara default, dia menjadi pemenang kelas tanpa menggerakkan 1 jari pun. Ketika Xiong Meiki mengumumkan kemenangan Wang Xiaolong, wajahnya penuh emosi yang kompleks saat dia melihat Wang Xiaolong berdiri di atas panggung. Sementara pemenang kelas 14 sudah diumumkan, 13 kelas lainnya masih berlangsung, oleh karena itu, ketika Xiong Meiki membuat pengumuman, semua orang berseru kaget. Di panggung tamu kehormatan, Raja Lu Zhe juga memperhatikan situasi di sekitar panggung kelas 14. Menonton Wang Xiaolong, Raja Lu Zhe berkata kepada Marsekal Hao Tian, dia adalah Wang Xiaolong? Seorang pahlawan muda dalam pembuatan, Hao Tian, selama waktu kita, ketika kita berusia sekitar 10 tahun, kita hanyalah seorang pejuang orde keempat, kan? Marsekal Hao Tian tertawa dan berkata, begitulah, Raja. Lu Zhe mengangguk dan melihat ke arah lain di mana putranya, Lu Kai, berada. Matanya menunjukkan cinta yang manja dan dia tersenyum. Saya mendengar beberapa mengatakan Wang Xiaolong bertaruh dengan Zhong Yuan, ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tahun ini. Nanti, mungkin dia akan datang melawan Kair. Meskipun Lu Zhe berbicara dengan care seperti itu, sikapnya santai, rupanya, dia tidak percaya Wang Xiaolong adalah saingan putranya untuk memperebutkan tempat pertama. Setelah kompetisi kelas, kontestan untuk kompetisi tahun ini akan mengundi untuk menentukan lawan berikutnya. Satu demi satu, hingga akhir, pemenang kategori tahun akan keluar dan menurut pendapat Lu Zhe,
Wang Xiaolong akan tersingkir di tengah jalan, tidak memiliki kesempatan untuk bermain melawan putranya. Menyadari senyum Raja Lu Zhe, Marsekal Hao Tian sudah melihat melalui pikirannya, tersenyum. Marsekal Hao Tian tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, ke-14 kelas dari kategori tahun pertama telah ditentukan dengan perwakilan pemenangnya. Kemudian, acara selanjutnya adalah memperebutkan juara tahun pertama. Bab 69, belum tentu. Sekarang, para pemenang kompetisi kelas tolong naik dan tarik tongkat. Wakil Kepala Sekolah Xiong Chiu mengumumkan di atas panggung. Wang Xiaolong, Lu Kai, dan 12 lainnya berjalan untuk menarik tongkat. Wang Xiaolong mengambil tongkat berlawan nomor 4. Nomor 4, lawan Wang Xiaolong adalah pemenang dari kelas 4, seorang siswa bernama Yang Mingwei. Yang Mingwei berusia 17 tahun dan masuk akademi 8 tahun lebih awal dari Wang Xiaolong. Selama 8 tahun itu, dia sudah mencapai orde ke-6. Urutan akhir ke-6. Wajah Lilu menjadi sedikit pucat ketika dia melihat Xiaolong benar-benar menarik tongkat dengan nomor 4. Xiaolong, kenapa kamu tidak merasa khawatir? Lilu tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa. Wang Xiaolong tersenyum pada Lilu, dia tahu apa yang ingin dikatakan Lilu, tetapi tidak bisa mengartikulasikannya. Berjalan ke atas panggung, Wang Xiaolong dan Yang Mingwei saling berhadap-hadapan. Yang Mingwei memiliki kulit yang sangat cerah dan fitur wajah yang dianggap tampan. Menatap Wang Xiaolong, dia tertawa dan berkata, Wang Xiaolong kan? Saya tidak menyangka lawan pertama saya adalah Anda. Saya mendengar kemarin Anda mengalahkan Jiang Teng yang menerobos orde kelima dan hampir melukainya hingga lumpuh. Namun, saat ini kamu masih bukan lawanku, lebih baik jika kamu menyerah secara sukarela, apakah itu? Wang Xiaolong tidak terpengaruh oleh kata-kata itu, dia tahu bahwa Yang Mingwei tidak memiliki niat untuk mengejeknya, dia mengatakan kata-kata itu karena kebaikan untuk membujuknya menyerah. Buat perubahan Anda. Wang Xiaolong memandang lawan dan akhirnya berbicara. Yang Mingwei tertegun sejenak mendengar kata-kata Wang Xiaolong dan menggelengkan kepalanya, karena hatimu tidak mau menyerah, maka sebaiknya berhati-hatilah. Cahaya terang dan menyilaukan keluar dari seluruh tubuhnya setelah dia selesai berbicara. Dengan sekejap, Yang Mingwei sudah berdiri di depan Wang Xiaolong dan tinjunya langsung meninju dada Wang Xiaolong. Melihat ini, Wang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengeluarkan gerakan tinju luohan. Hang! Terdengar saat Yang Mingwei berguncang dan mundur beberapa langkah ke belakang, sebelum berhasil menenangkan diri. Kerumunan dikirim ke linglung. Kamu, orde ke-6. Bagaimana ini mungkin? Yang Mingwei merasa sulit menerimanya saat dia memandang Wang Xiaolong. Mengguncang lengan kanan yang baru saja berbenturan dengan tinju Wang Xiaolong, masih gemetar dan mati rasa. Setelah semua orang pulih, mereka menghirup udara dingin dan hiruk-pikuk menyapu kerumunan. Wang Xiaolong ini, dia sebenarnya sudah mencapai orde ke-6. Berapa umurnya? Bahkan Yang Mingwei didorong mundur. Sungguh monster, ini terlalu menakutkan. Bahkan di peron utama, Maitre Raja Lu Zhe, Kepala Sekolah San Zeng, Wakil Kepala Sekolah Xiong Chiu, dan yang lainnya hampir menonjol keluar. Luar biasa, terutama San Zeng dan Xiong Chiu terkejut, terlihat sangat dramatis dan lucu. Kemarin di alun-alun depan, sudah sangat mengejutkan San Zeng dan Xiong Chiu ketika Wang Xiaolong mengalahkan Jiang Teng di depan match mereka. Mereka mengira Wang Xiaolong mungkin adalah prajurit orde kelima akhir, atau paling banyak puncak orde kelima akhir, tetapi sekarang, bahkan prajurit orde ke-6, Yang Mingwei, didorong mundur oleh Wang Xiaolong. Hal macam apa ini? Setelah perasaan kaget berlalu, tubuh San Zeng dan Xiong Chiu bergetar karena kegembiraan, dalam hati mereka harus meredam dorongan mereka untuk bergegas menuju Wang Xiaolong dan memeluknya. Sementara semua orang di luar panggung kaget, Wang Xiaolong menatap Yang Mingwei, berkata, gunakan semua kekuatanmu. Wang Xiaolong tahu Yang Mingwei menahan serangan pertama. Kalau tidak, dia tidak bisa melawan Yang Mingwei dengan mudah. Yang Mingwei menatap Wang Xiaolong, penghinaan sebelumnya menghilang sepenuhnya dan digantikan dengan ekspresi muram. Satu serangan tadi membuatnya terbangun dan Wang Xiaolong cukup memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Oke, aku menarik kembali kata-kataku. Yang Mingwei berkata, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku.
Wang Xiaolong, saya akan menggunakan semua kekuatan dan kemampuan saya untuk melawan Anda, dan saya juga berharap Anda akan melakukan hal yang sama dalam pertarungan ini. Menyelesaikan pernyataannya, cahaya yang lebih terang dan menyilaukan keluar dari tubuhnya dibandingkan dengan yang pertama kali. Di belakangnya, siluet seorang pria muncul, seorang pria raksasa mengenakan baju perang duduk dalam posisi lotus. Ini adalah semangat bela diri Yang Mingwei. Seorang pria. Lebih tepatnya, itu adalah ras kuno. Roh bela diri Yang Mingwei adalah sejenis roh bela diri ras kuno, suku raja cerah yang tak tergoyahkan. Menurut legenda, di zaman kuno, klan dewa kuno meninggalkan banyak ras hidup lainnya dan ras raja cerah yang tak tergoyahkan adalah salah satunya. Itu adalah roh bela diri tipe ras, dan secara umum, roh bela diri tipe ras dianggap sebagai roh bela diri tingkat tinggi. Faktanya, roh bela diri Raja Terang Yang Mingwei yang tak tergoyahkan adalah roh bela diri kelas 10. Tapi jelas siswa peringkat pertama 14 kelas memiliki semangat bela diri kelas 10, tanpa tingkat bakat seperti itu, menempati posisi pertama adalah tugas yang mustahil. Memanggil semangat bela dirinya, sebuah cincin emas muncul di belakang Yang Mingwei dan dengan sekejap, sebuah tinju ditembakkan ke arah Wang Xiaolong. Dengan serangan yang masuk, tubuh Wang Xiaolong kabur dan tinjunya meninju, bertemu langsung dengan tinju lainnya. Pertempuran Kim Lonjak menyebabkan ruang berubah. Sekali lagi, Yang Mingwei didorong mundur oleh Wang Xiaolong. Melihat hasil ini, orang banyak terkejut. Orang yang memiliki roh bela diri Raja Cerah yang tak tergoyahkan, setelah memanggilnya memiliki kekuatan dan pertahanan fisik yang tak terbayangkan, setingkat lebih tinggi dari prajurit orde lain yang sama. Namun, Wang Xiaolong masih bisa mendorong Yang Mingwei kembali. Apakah ini berarti tubuh fisik Wang Xiaolong lebih kuat dari Yang Mingwei? Juga, bahkan sekarang, Wang Xiaolong belum memanggil semangat bela dirinya. Setelah serangannya membuat Yang Mingwei mundur, tubuh Wang Xiaolong berkedip lagi, muncul di hadapan Yang Mingwei dan sebuah telapak tangan menghantam dadanya. Cincin emas Raja Terang yang tak tergoyahkan pada saat yang sama telapak tangan Wang Xiaolong bertemu dengan dada Yang Mingwei, ujung tajam berkedip di mata Yang Mingwei saat cincin emas di belakangnya menyelimuti seluruh tubuhnya, berputar tanpa henti untuk membuat lingkaran pertahanan. Ketika Wang Xiaolong mengenai lingkaran emas, rasanya seperti telapak tangannya membentur dinding besi. Kamu tidak akan bisa menembus lingkaran pertahananku. Yang Mingwei memandang Wang Xiaolong dan berkata, hanya urutan ke-7 dan di atasnya yang dapat membuka cincin emasku. Cincin emas Raja Terang yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemampuan roh bela diri Yang Mingwei setelah berevolusi dari menerobos orde keempat. Menggunakan cincin emas Raja Terang yang tidak tergoyahkan, hanya musuh dari orde ke-7 atau lebih tinggi yang dapat mematahkan pertahanannya. Tidak bisa menembus pertahananmu. Wang Xiaolong acuh tak acuh seperti biasa. Belum tentu. Kemudian, telapak tangan di dada Yang Mingwei tiba-tiba menekan dan energi yang tampaknya lembut meresap ke dalam cincin emas dan ke dalam tubuh Yang Mingwei. Mata terbelalak kaget, Yang Mingwei gemetar dan meraba-raba ke belakang sampai akhir panggung sebelum berhenti. Darah tumpah dari sudut bibirnya. Kerumunan gempar melihat pemandangan ini. Kamu, pertempuran macam apa itu, untuk menembus pertahanan cincin emas Raja Terangku yang tak tergoyahkan? Yang Mingwei bertanya, merasa sulit untuk percaya hal seperti itu terjadi. Ini adalah titik menakutkan dari Ethereal Palm, bahkan di seberang tembok, serangan Ethereal Palm masih bisa mencapai sisi lain tembok tanpa masalah. Wang Xiaolong tidak repot-repot menjawab dan, dalam sekejap, dia sekali lagi muncul di depan Yang Mingwei dan telapak tangan kedua keluar. Terkejut, Yang Mingwei terlambat ketika berpikir untuk menghindar, telapak tangan mengenai target dan Yang Mingwei jatuh dari panggung. Yang Mingwei kalah. Mata tertuju pada Yang Mingwei dan kerumunan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, kebingungan melanda keempat arah panggung, Yang Mingwei dikalahkan. Selain itu, sepertinya Wang Xiaolong menang dengan mudah tanpa banyak usaha. Dia bahkan tidak memanggil semangat bela dirinya. Babak 70, tidak mau melempar handuk tanpa perlawanan. Yang Mingwei berdiri di bawah panggung untuk waktu yang lama, tidak bergerak. Bahkan keributan di antara kerumunan tidak bisa menarik perhatiannya saat dia menatap kosong pada cincin emas Raja Cerah yang tak tergoyahkan di tubuhnya.
Cincin emas yang sangat dia percayai sangat tidak berguna di hadapan Wong Xiaolong. Sampai saat ini, dia masih belum bisa menerima kenyataan ini. Ekspresi Yang Mingwei seperti langit yang gelap dan berawan. Putaran ini, Wong Xiaolong menang. Yang Mingwei sadar kembali ketika guru ketua mengumumkan hasilnya. Dengan wajah yang rumit, dia memandang Wong Xiaolong dan berkata, "Saya akui saya kalah kali ini, kompetisi tahun depan, bagaimanapun, aku pasti akan mengalahkanmu tahun depan." Wong Xiaolong mengulangi kata-kata itu dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan kecepatan kultivasinya, pada akhir tahun depan, dia mungkin akan menembus orde ke-7. Dan pada saat itu, dia akan naik ke kelas 2. Jadi, ketika kompetisi tahun depan diadakan, jika Yang Mingwei tetap berada di kelas tahun pertama, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Wong Xiaolong. Melihat Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, Yang Mingwei salah mengerti maksudnya, berpikir bahwa Wong Xiaolong merasa terlalu meremehkan untuk melawannya lagi. "Wong Xiaolong, apa maksudmu?" Yang Mingwei marah. Wong Xiaolong berbalik dan turun dari panggung. "Kami akan berbicara jika Anda berhasil memasuki kelas tahun kedua tahun depan." Yang Mingwei tercengang dengan jawabannya saat dia menatap punggung Wong Xiaolong. "Maju ke kelas tahun kedua tahun depan." Kata-kata Wong Xiaolong berarti? Kedua mata Yang Mingwei membelalak kaget saat dia menyadari makna di baliknya. Di platform tamu, Raja Lu Zhe sedang memperhatikan Wong Xiaolong dan tertawa ringan. Dia berkata kepada Marsekal Hao Tian, "Tidak menyangka Wong Xiaolong mencapai tingkat kekuatan ini. Benar-benar di luar ekspektasi saya." "Ya, yang ini terasa sama." Marshal Hao Tian tersenyum dan setuju dengan ramah. Dia tahu Sovereign telah menembus orde ke-6, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Wong Xiaolong sebelumnya masih mengejutkannya. Awalnya, dia mengira bahkan jika Sovereign berhasil menang, itu akan terjadi setelah pertempuran yang sulit dan intensif, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sejujurnya, kemudahan Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei juga sedikit mengejutkan Fei Hao. Tidak lama setelah Wong Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei, hasil pertempuran dari 7 tahap lainnya dengan pertempuran tahun pertama juga masuk. Karena putaran berikutnya memiliki 7 siswa, jumlah ganjil, salah satu siswa dibebaskan dan langsung berhak mengikuti kompetisi putaran berikutnya. Tempat ini, bagaimanapun, tidak ditentukan dengan tongkat gambar tetapi diputuskan oleh wakil kepala sekolah, Xiong Chu. Dan yang dipilih Xiong Chu adalah Lu Kai. Lu Kai diakui secara luas oleh para siswa dan guru sebagai orang nomor 1 akademi tahun pertama, jadi tidak ada keberatan dari orang banyak tentang keputusan Xiong Chu. Dan seperti itu, Lu Kai melanjutkan ke kompetisi babak berikutnya dengan mulus. Untuk lawan babak selanjutnya, Wong Xiaolong menarik tongkat nomor 6. Nomor 6 adalah Hudang kelas 6 tahun pertama, dan kekuatannya lebih lemah dibandingkan Yang Mingwei sebelumnya, puncak pertengahan orde ke-6. Dengan demikian, tidak ada ketegangan dalam pertempuran tersebut dan adegan yang sama terulang kembali. Wong Xiaolong mengalahkan Hudang dengan mudah. Berdiri di bawah panggung, Lu Kai diam-diam menyaksikan pertempuran Wong Xiaolong dan Hudang. Wajahnya tidak menunjukkan pikirannya. Sebenarnya dia tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, gelombang keterkejutan menghantamnya, sama seperti semua orang yang hadir. Awalnya, pikirannya mirip dengan ayahnya, Wong Xiaolong tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawannya dan kemungkinan besar akan tersingkir di tengah proses. Pada kenyataannya, bahkan Yang Mingwei bukanlah lawan Wong Xiaolong. Jauh di lubuk hatinya, Lu Kai merasa kusut. Di antara banyak pangeran di kerajaan Luotong, tanpa diragukan lagi, dia memiliki bakat tertinggi dari semuanya, dengan demikian, dia adalah yang paling dicintai oleh ayahnya. Meskipun begitu, bakat yang sangat dibanggakannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bakat Wong Xiaolong. Di sisi lain, Song Yuan yang berdiri di belakang Lu Kai, ekspresi wajahnya menjadi bengkok menyaksikan Wong Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei dan Hudang seperti bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, putaran kedua kompetisi tahun pertama telah berakhir. Wong Xiaolong dan 2 siswa lainnya berhasil mengikuti kompetisi ketiga. Tidak diketahui apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak,
Tetapi tongkat yang ditarik Wong Xiaolong adalah nomor 3, seorang siswa kelas 3 bernama Chen Qiang. Sekali lagi, Wong Xiaolong tidak bertemu dengan Lu Kai. Namun, kekuatan Chen Qiang diakui oleh tahun pertama kolektif, dan dia adalah siswa nomor 2 setelah Lu Kai, puncak Orde ke-6. Seperti yang Ming Wei, Chen Qiang juga memiliki roh bela diri tipe 10 binatang kelas atas, kera air lengan panjang. Meskipun Chen Qiang jauh lebih kuat dari Yang Ming Wei, dia akhirnya kalah dari Wong Xiaolong seperti lawan sebelumnya, tanpa melepaskan semangat bela dirinya sekalipun. Melihat Chen Qiang kalah dari Wong Xiaolong, orang-orang di sekitar panggung tercengang. Pada akhirnya, terjadilah babak final antara Lu Kai dan Wong Xiaolong yang memperebutkan tempat pertama di antara tahun pertama. Tidak ada yang membayangkan bahwa ini akan terjadi, itu adalah Wong Xiaolong yang akan menjadi pesaing Lu Kai untuk merebut gelar. Sebelum hari ini, siswa baru dan yang lebih tua telah membicarakan hal ini, dan semua orang setuju pada saat itu bahwa Chen Qiang akan naik ke panggung melawan Lu Kai. Tapi sekarang, itu adalah siswa baru, Wong Xiaolong, yang berdiri di sana. Dua orang berdiri di atas panggung, saling mengukur. Keduanya diam dan tidak ada yang berbicara. Di bawah panggung, siluet menegang saat keheningan memenuhi tempat itu. Lilu mengarahkan pandangannya pada Wong Xiaolong dan Lu Kai di atas panggung dan tangan kecilnya mengepal dengan gugup, lapisan keringat tipis di telapak tangannya. "Kamu mengagetkanku." Akhirnya, Lu Kai berbicara dan menembus kesunyian yang pekat. "Tapi, kamu harus sadar kamu tidak bisa menang atasku." Cukup menyerah dan lempar handuk mendengar kata-kata Lu Kai, Wong Xiaolong dengan tenang menjawab, "Baru saja, Yang Ming Wei mengatakan hal yang sama kepadaku." Pada akhirnya, Yang Ming Wei kalah telak. Lu Kai mendengar arti tersembunyi dari kata-kata Wong Xiaolong dan tidak marah, sebaliknya, dia tersenyum tipis sambil berkata, "Namun, saya bukan Yang Ming Wei." Dan ki pertempurannya meledak dengan kekuatan penuh, tanpa menahan diri. Energi yang lebih kuat dari energi Yang Ming Wei dan Chen Qiang keluar dari tubuh Lu Kai. Perintah ke-7. Pangeran Lu Kai benar-benar berhasil menembus Orde ke-7 berdasarkan kekuatan Pangeran Lu Kai. Tempat pertama kompetisi tahun pertama sudah ada di tangannya. Bagaimana Wong Xiaolong bisa menang melawan Pangeran Lu Kai dalam situasi ini? Jika aku melihat kekuatan urutan ke-7 Pangeran Lu Kai, aku pasti sudah mengangkat tangan menyerah. Wong Xiaolong ini sebenarnya berani berdiri di atas panggung terlalu percaya diri. Kegigihan yang keras kepala untuk menyelamatkan muka di bawah panggung, banyak diskusi sedang berlangsung. Tentu saja, mereka yang cemburu pada Wong Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Wong Xiaolong, suara mereka penuh sarkasme. Ekspresi Wong Xiaolong tetap sama saat kata-kata jelek itu masuk ke telinganya, menatap Lu Kai di sisi yang berlawanan. Orde ke-7? Ini sesuai dengan harapan Wong Xiaolong sehingga Lu Kai mengungkapkan kekuatan Orde ke-7-nya tidak mengejutkan. "Bagaimana itu? Apakah kamu masih ingin bertarung?" Lu Kai memandang Wong Xiaolong. "Buat perubahan Anda." Suara tenang Wong Xiaolong terdengar, tidak tergesa-gesa. Lu Kai tidak berharap mendapatkan jawaban seperti itu dan terkejut, mengetahui bahwa dia adalah Orde ke-7, Wong Xiaolong masih berani melawannya. Dia tahu Wong Xiaolong memang kuat, tetapi dia dan semua orang yang hadir dapat melihat bahwa dia hanyalah puncak Orde ke-6. Urutan ke-7 adalah garis pemisah. Tidak peduli seberapa kuat prajurit Orde ke-6, mustahil bagi mereka untuk menang melawan Orde ke-7. Ini adalah fakta yang mapan. Mungkinkah Wong Xiaolong ini ingin menggunakan kekuatan Orde ke-6-nya untuk menghancurkan fakta ini? Lu Kai menatap Wong Xiaolong dan menganggukkan kepalanya beberapa detik kemudian, "Karena kamu tidak mau menyerah, maka aku sendiri yang akan membuatmu." Setelah dia mengatakan itu, Lu Kai melepaskan roh bela diri dari tubuhnya.